Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Allah setelah kita memuji dan menyembah Tuhan. Waktu kita tidak banyak, dan setiap waktu kesempatan yang ada kita akan gunakan dengan baik sesuai dengan keperluan dan kebutuhan dan kepentingannya. Kepentingan kita berhibur malam hari ini adalah bersekutu dengan Tuhan. Kita memuji, menyembah Dia, dan kita juga mendapat bagian dalam pemberitaan firman Allah. Puji Tuhan, berita firman Allah malam hari ini untuk kaum muda. Ya, tema firman Allah malam hari ini adalah mempergunakan waktu atau kesempatan. Ya, sebagai ayat yang pertama, mari kita buka dalam Efesus pasal yang ke-5. Efesus pasal yang ke-5. Semuanya buka Alkitab ya, yang di rumah juga. Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Kita akan membaca bersama-sama ya. Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat 16 dalam hitungan ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Adik-adik pemuda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan, bicara tentang waktu, bicara tentang kesempatan. Sesungguhnya kita tidak selalu punya waktu, kita tidak selalu punya kesempatan. Kesempatan itu bisa berlalu tanpa kadang kita bisa menghargainya. Nah, renungan firman Allah untuk kita semua, untuk pemuda remaja semua malam hari ini adalah bagaimana kita bisa mempergunakan tiap waktu, tiap kesempatan yang kita punya itu sebaik mungkin. Ya, dalam ayat ini katakan dalam ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Pertama, ya, setiap kita punya waktu, setiap kita punya kesempatan. Hanya sekarang yang menjadi satu tanda tanya, menjadi satu pertanyaan adalah apakah kita mempergunakan tiap waktu yang ada yang kita punya? Apakah kita mempergunakan tiap kesempatan yang kita punya atau tidak? Kita mempergunakan waktu-waktu yang kita punya dengan baik atau tidak? Ini menjadi satu pertanyaan. Pemuda remaja sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pergunakan waktu yang ada. Karena apa? Pertimbangannya, alasannya karena hari-hari ini adalah jahat. Gunakan waktu yang ada. Karena apa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita lihat sekeliling kita, keadaan kita ini bicara tentang keadaan zaman sekarang, ya apalagi kehidupan anak-anak muda, ya tentunya mereka yang jauh dari Tuhan, ya pemuda remaja, ini menjadi satu peringatan buat kita. Kita tidak boleh jauh dari Tuhan. Kita tidak boleh mempergunakan waktu-waktu yang kita punya untuk hanya sekedar berhura-hura, berfoya-foya, memuaskan hawa nafsu kita, memuaskan keinginan kita. Apa yang kita mau kita lakukan, kita habiskan waktu kita. Dalam ayat ini dikatakan bagian yang pertama, ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Seksama itu artinya kita perhatikan dengan baik bagaimana kita menjalani hidup kita. Bagaimana kita mengisi hari-hari, mengisi setiap waktu dan kesempatan yang ada. Kita teliti hidup kita dengan baik, lihat sampai detil-detilnya. Pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau misalnya kita perhatikan dalam satu hari ya, kalian adik-adik
Siapa di antaramu meskipun engkau punya banyak waktu, tapi engkau nggak gunakan kesempatan yang engkau punya dengan baik? Misalnya, engkau punya waktu kesempatan untuk bangun pagi berdoa bersekutu. Siapa yang mempergunakan itu waktu pagi hari untuk engkau bersekutu dengan Tuhan? Engkau yang punya orang tua masih sabar tiap pagi bangun, ayo doa, masih bersyukur. Engkau yang punya orang tua masih datang berdoa sehingga engkau mendengar orang tua berdoa sehingga engkau ikut bangun, bersyukur. Tapi intinya terlepas dari bagaimana ada orang yang membangunkan kita atau tidak, kita bangun pagi pergunakan waktu yang ada dengan baik atau tidak. Nah, waktu itu sebenarnya kita punya banyak, tapi bagaimana kita mempergunakannya? Catatan saya pertama untuk pemuda remaja semuanya adalah berhubungan dengan bagaimana kita mempergunakan tiap waktu dan tiap kesempatan. Yang pertama, mari kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat. Ini pertama. Pemuda remaja, hal yang bermanfaat itu banyak sekali. Yang kalian yang bekerja tentunya punya kewajiban bekerja. Bekerja itu bermanfaat, kewajiban bekerja. Kalian yang bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah dengan penuh tanggung jawab. Sebagai anak-anak Tuhan. Pergunakanlah waktu tiap kesempatan yang ada untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk bekerja. Siapa di sini yang kalau bekerja itu rajin? Kebanyakan orang antara yang rajin dengan yang tidak rajin, kok kalau saya lihat banyak yang secara umum susah untuk rajin. Coba kita lihat yang pertama, contoh yang pertama, orang yang rajin gunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang bermanfaat untuk bekerja. Katakanlah bekerja, melakukan sesuatu. Jangan bawa diri kita, badan kita ini hanya lebih suka berdiam diri. Kalau kita berdiam diri, gak ada sesuatu yang kita kerjakan, seperti sudah kita menyia-nyiakan waktu dan kesempatan. Dengar nih anak-anak, adik-adik pemuda remaja dengan baik. Buka telingamu, buka mata hatimu, telingamu baik-baik. Kalau kita tidak mengerjakan sesuatu, padahal kita punya banyak kesempatan untuk melakukan sesuatu, apalagi sesuatu bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk sesama kita, kita sudah menjadi orang-orang yang rugi. Ada satu contoh dalam Alkitab tentang Rut. Rut, coba kita membuka sebentar. Saya akan baca Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Saya baca Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7. Rut 2 ayat 1 sampai ayat 7. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Ini kisahnya adalah Rut sebagai menantu perempuan Naomi yang mereka sudah hidup menderita di Moab, dan mereka kembali ke Bethlehem. Setelah sampai di Bethlehem, Naomi adalah seorang janda dan Rut juga adalah seorang janda. Kalau Naomi adalah janda yang sudah berusia, tapi kalau Rut ini adalah seorang janda dari anak Naomi, istri dari Naomi, karena suaminya telah meninggal di Moab. Jadi Rut adalah janda, yang seorang wanita janda yang masih muda. Tetapi ketika dia kembali ke Bethlehem mengikuti mertuanya, dia tidak memberi dirinya hanya berdiam diri, tetapi dia minta izin kepada mertuanya, mama mertuanya, untuk dia pergi ke ladang, berarti bekerja, menghasilkan sesuatu. Ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hatinya kepada. Lalu ayat 3.
Pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu. Jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, dari manakah perempuan ini? Siapa yang ditanya Boas kepada para penyabit-penyabit, yaitu tentang Rut. Ya, siapa dia? Ayat 6, bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Perhatikan ayat 7 baik-baik. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Perhatikan bagian terakhir. Begitulah ia datang dari pagi maksudnya, dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak dia tidak mengeluh capek. Tidak ada orang yang memaksa dia untuk terus bekerja. Tetapi karena dasarnya ini Ruth adalah seorang wanita yang rajin, dia gunakan kesempatan hari itu dengan baik, dari pagi sampai ketika bertemu dengan Boas mungkin sore hari, siang sampai sore hari, dia terus bekerja. Berarti apa? Dia mempergunakan kesempatan dengan baik. Adik-adik pemuda remaja yang dikasihi Tuhan, baik yang malam ini ada di gereja maupun yang di rumah, kalau ingin hidupmu berhasil, dimanapun engkau nanti tinggal berada disayang orang, yang pertama saya berpesan berdasarkan firman Allah dan berdasarkan diri sebagai seorang tua dan juga gembala. Pertama, simpel saja sebenarnya. Dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau berada, kalau engkau punya sifat pertama rajin saja, sudah aman engkau. Bisa diterima orang dimanapun engkau berada. Bayangkan misalnya, engkau nanti sesekali waktu misalnya harus kuliah keluar kota. Dan misalnya andai kata orang tua tidak mampu memberikan tempat untuk engkau, misalnya kos harus tinggal di pastori misalnya di Jogja, misalnya di kota mana, terus harus tinggal di pastori. Engkau akan bisa diterima di pastori manapun kalau engkau punya sifat rajin. Rajin itu menyenangkan. Suka bekerja itu sifat yang menyenangkan. Apalagi punya skill, kemampuan, keahlian yang lain. Sebagai satu bonus misalnya bisa melayani musik, ya bisa baik dalam melayani BL dan singer dan lain sebagainya. Itu tentunya hal-hal yang lebih baik lagi. Tetapi intinya, mari kita gunakan waktu yang ada pertama untuk hal-hal yang bermanfaat dengan menjadi anak-anak remaja pemuda yang giat dulu bekerja, rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja berarti dia tahu mempergunakan tiap waktu dan kesempatan